Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Putrawalia. Saya dari kelas 4B dengan NPM 2475238. Di sini saya akan menjelaskan tentang visualisasi data dan mempraktekannya berdasarkan data Excel yang saya punya, berdasarkan data dari aplikasi yang saya buat di Power Apps. Yaitu saya membuat aplikasi catering, jadi kita menggunakan data pesanan. Jadi langkah awal itu kita klik dapatkan data, lalu kita pilih buku kerja Excel, lalu karena kita mau mengimpor datanya itu dari file Excel, lalu pilih data yang ingin kalian impor. Lalu di sini saya sudah impor data pesanan. Jadi yang pertama tuh kita langsung saja kita mau membuat kartu. Jadi di sini ada kartu. Lalu kita ukur ini dulu ya kanvasnya biar tidak terlalu ngezoom. Nah, di kartu ini kita mau tahu total pendapatan, jadi kita pakai total harga. Nah, aku sedikit loading, lalu sambil menunggu loadingnya kita tambahkan lagi kartu. Di sini kita mau menghitung total porsi, jadi kita memakai jumlah porsi di bidangnya ya, jumlah porsi di sini. Lalu visualisasi yang pertama yaitu kita menggunakan diagram batang bertumpuk. Di sini kita langsung saja, sumbernya itu adalah nama menu. Kita sini WY nama menu, lalu sumber X adalah jumlah porsi, dan legendanya itu adalah status pesanan. Belum masuk legendanya. Nah, jadi visual itu digunakan untuk membandingkan jumlah porsi setiap menu berdasarkan status pesanannya, yaitu baru, diproses, dan selesai. Jadi dengan grafik ini tuh memudahkan kita untuk melihat menu yang paling banyak dipesan serta status setiap pesanannya. Lalu kita mau ubah judulnya dulu di sini di umum, lalu judul sini kita hapus dulu. Lalu kita hapus ini, kita mau ubah judulnya. Kita ubah jadi jumlah porsi berdasarkan nama menu dan status pesanan. Nah, kita bisa panjangkan gini ya guys, panjangkan gini tuh, kita bisa ke bawahin, sesuaikan aja sama yang kita mau tuh seperti apa. Terus kita taruh sebelah sini, ini juga bisa kita bawahin. Pokoknya atur aja sesuka kalian. Lalu yang kedua saya akan membuat diagram garis. Kita klik diagram garis, lalu data yang digunakan itu sumbu X nya itu tanggal, lalu sumbu Y nya itu adalah total harga. Nah ya, di sini kita taruh di sini saja. Lalu kita ubah juga judulnya itu menjadi ini, klik judul. Nah, langsung kita ubah aja. Tren ini ngelag guys. Tren pendapatan berdasarkan tanggal. Akan ganti di sini.
Lalu selanjutnya itu saya akan membuat visualisasi. Jadi yang pertama, diagram garis ini bertujuan untuk menampilkan perubahan atau tren pendapatan dari waktu ke waktu. Jadi dengan grafik ini kita tuh bisa tahu apakah pendapatan itu mengalami kenaikan atau penurunan pada setiap tanggalnya. Selanjutnya itu kita menggunakan grafik donat atau diagram donat. Di sini kita menggunakan diagram donat, guys. Jadi legendanya itu adalah status pesanan, lalu nilainya itu adalah ID pesanan. Nah, kita atur aja di sini. Nah, lalu kita ubah juga judulnya. Ini judul kita ubah judul menjadi proporsi status pesan. Jadi tujuannya diagram donat ini adalah untuk menunjukkan perbandingan jumlah pesanan pada setiap statusnya. Jadi visual itu memudahkan kita untuk mengetahui status pesanan yang paling banyak itu yang mana sih ya. Lalu selanjutnya itu kita menggunakan diagram kolom berkelompok atau diagram kolom bertumpuk. Kita taruh sini. Jadi sumber X itu adalah nama menu, sumbu Y-nya itu adalah total harga. Nah, total harga sini kita ganti juga namanya menjadi judul. Kita hapus dulu. Total pendapatan berdasarkan nama menu. Udah. Jadi fungsi dari diagram kolom berkelompok ini adalah untuk membandingkan total pendapatan yang dihasilkan oleh setiap menu. Jadi dengan visual ini kita tuh dapat mengetahui menu mana yang memberikan pendapatan paling besar. Lalu selanjutnya itu saya menggunakan diagram corong. Nah ini kita taruh di bawah sini. Untuk kategorinya itu adalah status pesanan, lalu nilainya itu adalah ID pesanan. Nah, jadi di sini kita ini memang tidak muat dia, kita bisa ke bawahin lagi. Kita ubah ininya judul. Jadi judul nanti kita ubah menjadi alur status pesanan. Nah, sudah. Jadi fungsinya dari diagram corong ini adalah untuk menggambarkan alur atau distribusi pesanan berdasarkan statusnya, mulai dari baru, diproses, dan selesai. Jadi visual itu membantu kita untuk memantau perkembangan proses pesanan. Lalu selanjutnya yaitu kita ke sini, sisipkan, lalu kita klik kotak teks. Nah, di sini kita akan mau membuat untuk atasnya nih. Di sini kita sesuaikan saja. Nah, lalu kita klik judul, kita hidupkan judulnya. Lalu kita klik judulnya yaitu
BMG. Nah, kita bisa ubah font ya, misalnya kita lebih besar fontnya tuh sesuai dengan yang kita inginkan. Aku maunya 26 nih. Nah, terus kita ubah ininya, tadi ukuran, sekarang kita ubah sini, kita mau pakai yang Times New Roman, boleh Times New Roman, atau kita bisa juga pakai yang lain ya. Ini sesuai kalian maunya apa, biar dia aja deh. Nah, lalu kita bisa cetak miring nih, misalnya biar kelihatan. Nah, lalu kita bisa ini yang ke tengah, lalu warnanya teksnya ini aku maunya warnanya warna lainnya, aku suka warna coklat, jadi kita mau pakai warna coklat. Nah, lalu kita cetak tebal, lalu latar belakangnya itu aku mau warnanya tuh warna lainnya juga. Lalu kita kasih ini warna lainnya tuh kita masukkan ke kayak krim, tapi dia tuh bukan krim banget. Ini ya, kita masukkan ke krim. Nah, ini aja deh. Nah, setelah itu kita juga bisa subtitle juga kita bisa hidupkan ya. Warna teksnya itu apa ya, coklat. Ini kita tidak nganuin teksnya, pemisah nih, pemisah kita kasih warna coklat aja deh. Dia tidak terubah. Oh, ada ubahan, bukan pemisah, kita ke ini aja, efek latar belakangnya ada masih warna putih, kita ganti warna coklat. Nah, terus kita ganti transparansinya. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya saya akan memasangkan, ini bisa kita juga atur ininya ya, di efek, terus itu di bayangan, biar lebih kece dan lebih keren kita tambahkan bayangan. Lalu selanjutnya yaitu kita mau upload logo. Jadi kita klik insert, terus sisipkan, lalu kita klik gambar, lalu kita masukkan logo kita ini. Sedang memproses. Nah, ini logo kita, logo tercinta, logo BMG. Di sini kita bisa atur juga gaya dan tindakan. Kita masuk ke umum saja, lalu kita masuk ke efek ya. Latar belakangnya ini kita mau warna putih atau krim juga, tapi kalau terlalu krim dia nanti tidak terlihat. Mending kita ganti deh warna lainnya, warna ini. Nah, lalu transparansi, sedikit transparansi ya, ada bayangan. Nah, biar ada bayangannya. Nah, kita taruh di ujung sini. Lalu ini juga kita bisa lebih sedikit dempet kan gini, tapi jangan terlalu dempet. Ini juga jangan terlalu dari sini aja. Nah, lalu kita mengatur ini, kita juga bisa atur yang di kotak ini. Kita langsung efek aja nih, latar belakangnya tuh warnanya coklat. Jangan coklat, dari itu coklat terlalu gelap guys. Latar belakangnya kita ganti warna krim, boleh nih warna krim. Transparansi dan sedikit transparan. Lalu kita kasih bayangan, lalu kita ke judul tidak usah efek, udah tadi. Properti ukurannya ini enggak, kita nilai keterangannya ini. Nah, kita tebalkan, lalu kita fontnya itu aku mau Times New Roman aja deh. Nah, ini jadi kayak begini. Lalu
mau ubah warna jadi coklat, karena aku mau buat ini semua tuh warnanya coklat. Kita bisa biarkan dulu sebenarnya, tapi kita tidak usah biarkan. Sudah, lalu kita ke sebelahnya juga samain aja ya, warnanya tebalin, warnanya juga coklat, lalu warnanya itu Times New Roman ya kan, karena lebih cakep itu. Lalu untuk latar belakangnya ini kita ke efek ya. Efek latar belakangnya itu warnanya krim, tapi dia ada transparannya gitu, segini saja nih, segini. Nah, lalu kita ada bayangan juga biar lebih bagus. Nah, lalu selanjutnya itu saya akan edit yang ini bisa aku atasin aja deh. Ini aku atasin, sedikit aku atasin. Ini juga biar lebih kelihatan itu dia. Aku ini nggak usah deh, segini aja. Lalu ini bisa aku besarkan lagi ya, agar datanya itu terlihat dengan jelas. Mana guys, susah sekali. Nah, kita geser sini. Nah, sumbu tanggal sumbu X ini. Kita ke sini, kita ke sumbu X dulu. Kita mau fontnya itu tebal, lalu aku mau warnanya itu coklat juga. Lalu kita mau ke judulnya tuh tebal. Nah, warnanya juga maunya coklat sih, tapi bisa pink juga sih, pink bagus. Atau enggak kita ganti warnanya tuh merah ya, merah nih, merah tuh lebih bagus ya. Merahnya merah tua ini tuh, merah kayak merah api gini, cakep sih. Lalu kata letak ini tidak usah, sembunyi, kita ganti juga nilainya, warnanya coklat juga apa ya, kita tebalkan. Jangan warna coklat deh, karena itu udah coklat, jadi kita ganti warna merah. Nah, ukurannya bisa kita lebih gedekan ya, agar lebih mudah dibaca. Lalu kita ke sini, tidak usah garis, nggak usah. Warna deh, warnanya ini jangan biru, aku mau pakai warnanya itu pink. Pink ini lucu sih, pink itu lucu nih. Nah, pink ini aja. Lalu kita warna area. Nah, warna areanya ini atau kalau ini kita sesuaikan warna atasnya. Kita bisa pilih juga sih, misalnya warna areanya, aku mau yang ini aja deh kayaknya. Nah, ini bagus. Atau aku mau yang ini aja deh, ini juga bagus. Kalau kita bisa sesuaikan, transparansinya juga bisa kita sesuaikan. Nah, udah. Lalu penanda tidak usah, label data tidak usah. Label data, boleh deh. Label data nih, misalnya berapa ini. Nah, lalu label seri ini tidak usah, label seri, label data boleh. Warnanya nggak ada ya, warnanya semua. Lalu untuk umum, kita ini ke judul. Nah, judul ini udah belum kita tebalkan warna, tidak usah tebalkan, kita warnain coklat. Nah, fontnya itu kita ubah jadi agak lebih besar ya, 18 or 17 aja. Nah,
kita tebalin juga sebenarnya bisa ya, biar lebih kelihatan, atau bisa kita miringkan. Tidak usah deh, kita tidak usah miringkan, kita ganti fontnya aja. Kayaknya kita mau ganti jadi Georgia. Bagus nih Georgia, atau jangan terlalu besar deh, ini kurang jelas ya. Kalau ini kalau Times New Roman aja. Nah boleh Times New Roman. Kita bisa atur nih warna latar belakang ini apa. Warna latar belakangnya aku mau pink. Ini bagus, pink sama coklat, agak-agak masuk ya. Atau warna lainnya deh, pinknya pink yang ini nih, yang kalem banget ini, pink kalem banget gitu. Bisa kita ke tengah. Nah sudah, terus kita ke efek nih. Efek itu biasanya berlatar belakang ya. Latar belakangnya aku posisinya warnanya krim aja. Wah, nah jadi warna transparansi krim ini atau krim ini ya. Nah krim ini aja deh, krim ini lebih kayak lebih masuk gitu warnanya. Tambahkan bayangan, format data, tidak usah. Nah lalu kita ke ini, tidak usah deh. Sudah ini. Lalu kita juga bisa, sebenarnya kita bisa langsung ini dengan cara kita tidak bisa diklik guys. Nah kita mau ubah ini kan kayak gini ya warnanya. Kita ubah ini, lalu kita akan muncul puas. Nah kita klik ke sini. Wah kok tidak muncul guys. Coba lagi ya, kita coba lagi. Tadi sih muncul harusnya. Kita jadi kuas, kita klik kuas itu kesini, tidak muncul. Sudah, kita atur aja sendiri, kita atur secara manual. Sebenarnya bisa muncul guys, itu tuh buat ini. Coba ya, aku masih penasaran. Tuh gak bisa. Ya udah, kita atur aja sendiri. Kita ke sini, kita klik sumbu Y ini, kita tebalkan. Lalu warnanya aku mau biasa rasi ya, warnanya coklat juga. Lalu sumbu Y nya itu warnanya itu coklat juga kali ya, boleh. Jangan coklat deh, warnanya merah tadi. Kita tebalkan warnanya, kita ubah ukurannya juga biar jelas guys. Dah. Nah lalu kita ke sini, judul Geraldine. Ini untuk apa ya? Warna ini coba coklat. Oh, untuk itunya guys. Kolom kategori semua. Kan saya bakar nih, aku mau ganti warna. Saya bakar nih kayaknya cocoknya pink. Nah jadi saya bakar jadi pink. Lalu aku mau ganti nih, ayam rendang ini gak cocok deh warna biru, maunya warna yang tua deh. Nah pink tua. Lalu ganti lagi nih ayam karsu juga warnanya yang muda banget deh kayaknya. Nah lalu ganti lagi nih ayam geprek. Nah ayam geprek nih, ayam geprek kita ganti warnanya jadi coklat aja, karena ayam geprek itu kan sebenarnya banyak diminatin ya. Terus ini saja kita ganti warna krim, tapi jangan krim deh, kayaknya cocoknya itu kayak warna kuning, tapi dia tuh bukan kuning gitu. Ini warna hijau ya. Nah agak kuning gitu. Nah lalu kita ganti nih yang apa nih, nasi ikan
ikan itu warna apa ya? Abu-abu. Abu-abunya terlalu muda. Abu-abu ini nggak masuk guys, dia warnanya, tapi tetap masih nyambung deh. Ini aja dia warnanya. Nah, kita bisa atur ya guys. Lalu selanjutnya kita pita itu kayak ininya nih, warnanya kita atur aja nih, samakan dengan ini. Tidak mau samakan, kita atur warna pink aja ya. Nah, kita atur warna pink terus transparan. Dia jadi sedikit ada sebenarnya, tapi dia tuh agak-agak transparan gitu. Lalu kita ke batas mah nggak usah label data, boleh ini label data, warnanya tidak bisa ya. Nah, lalu judul, nilai nih, nilai itu tadi. Lalu warnanya tuh coba coklat aja. Lalu kita ke detail itu apa guys? Tidak usah deh. Latar belakang, warnanya ini, coba warnanya pink. Nah, pink lebih bagus, transparansinya segini deh. Nah, lalu tata letak nih, tidak usah. Lalu kita langsung saja kita ke umum. Judul, udah judul. Judulnya belum. Warna teksnya kan warna coklat. Lalu tebal, tidak setebal. Lalu latar belakangnya tuh warna pink muda ini, ya kan? Kayaknya lebih baik diganti deh ininya, fontnya tuh jadi Times New Roman tadi ya. Nah, sudah. Lalu kita ke tengah biar itu kelihatan lebih rapi. Sudah, kita ke efek, kita ke latar belakang masih warna putih, kita ganti deh warnanya krim. Tapi warna krim dia kayak gini ya, sedikit transparan juga bagus. Lalu kita ke bayangan. Nah, sudah. Lalu kita masuk ke sini dulu deh. Lalu status pesanan, langsung saja warnanya putih, kita ganti warnanya ini warna kuning ya, jangan warna kuning deh, warna krim, biar dia tuh sama gitu ya. Nah, kita kasih bayangan langsung, format data nih, judul warna coklat tua ini. Lalu teksnya itu Times New Roman. Lalu ke tengah, pusat ya, namanya tengah itu pusat. Lalu ini tambahin ini. Lalu kita langsung masuk saja ke visualnya. Jadi warnanya ini kita bisa pilih ya. Aku mau warnanya coklat aja deh, atau aku mau warnanya pink, biar pinky gitu, tampilkan semua. Misalnya kita bisa ubah nih, baru kayaknya kalau baru pink ya, kalau diproses berarti dia masih jadi coklat yang ini apa, boleh nih. Kalau saya jadi lebih kalem, krim, tidak masuk guys warnanya. Kalau krim jadi pink ini aja, yang muda, tapi kayak lebih gelap gitu deh. Kuning, nah ini masuk sih kuning. Lalu kita ke ini, tujuannya tuh untuk biar tahu mana sih yang lebih besar ya, karena nilainya coklat. Nah, nilainya terbelakang ini nggak usah. Label kategori tebal, warnanya boleh deh coklat juga. Lalu Times New Roman aja, kalau nggak
ARGB bold. Nah, lalu ukurannya bisa kita lebih besarkan. Nah, atau lebih kecil deh. Nah, udah, lalu kita ambil tingkat ini warnanya coklat atau warnanya merah saja ya. Nah, kita ubah. Nah, sudah. Lalu kita ke sini. Kita ke proporsi status pesanan. Kita langsung saja ke umum. Ke umum kita ke efek dulu. Latar belakangnya langsung kita ubah ya. Tadi jadi ini. Lalu kita transparansi biar dia kelihatan lebih menarik. Transparan tuh biar kayak bagus gitu ya. Nah, terus kita ke bayangan, kita kasih bayangan tuh biar lebih keren. Format data tidak usah. Lalu kita ke langsung juga judulnya tadi tuh fontnya tuh Times New Roman ya. Nih Times New Roman. Lalu kita ke warna teksnya itu warna coklat. Tadi kita samain aja. Lalu latar belakang juga kita harus samain biar kita tuh kelihatan serasi. Sudah, kita ubah ke tengah biar dia tuh lebih bagus. Sudah guys, kita ke visualnya. Tadi kan ke umum, ini ke visualnya. Legenda kanan tengah. Ini kita pilih kanan tengah aja. Irisan tuh warnanya, misalnya kalau baru nih aku kayaknya mau baru tuh pink ini aja deh nih, pink ini. Terus kalau diproses itu dia agak-agak pink 2. Nah, kalau selesai itu dia pink muda tah, gak usah deh, kalau selesai di coklat aja. Nah, ini bagus. Lalu ini kita label detail, opsinya kan di luar. Nilai warnanya tuh coklat aja, tebal. Lalu warnanya juga kita besarkan nih biar lebih kelihatan. Sudah. Lalu kita ke yang terakhir ini adalah ini kita taruh agak ke bawah dikit. Lalu kita ke sini, kita ke diagram ini, kita langsung ke umumnya aja. Kita warna ini warna apa ya? Oh, warna latar belakang. Warna latar belakang tetap sama seperti tadi. Kita sedikit transparan guys teman-teman, agar lebih bagus. Lalu bayangan, lalu kita ke ini fontnya itu warna itu coklat. Lalu latar belakangnya itu pink muda. Lalu ke tengah dan teksnya itu Times New Roman. Lalu ukurannya juga bisa kita lebih tidak usah dibesarkan deh, biar lebih udah seperti itu aja, biar sudah pas. Tergantung kalian ya mau besarkan atau tidak. Sembunyi itu saya mau warnanya itu adalah coklat. Lalu kita tebalkan atau ganti nama deh, Times New Roman. Ganti ukuran juga nih biar lebih kelihatan, jangan terlalu besar. Oke, cukup segitu saja, 10 atau 11 saja nih. Nah, lalu ini lebarnya. Nah, sini boleh sih, jadi dia agak lebih kelihatan ya. Nah, ini boleh nih biar dia lebih kelihatan. Oh, ini ayam apa nih, judul. Kita letak sumbu X nilai nih, nilai warnanya coklat juga aja.
ukuran jadi lebih besar. Jangan coklat lagi deh, bosen ya mungkin ya coklat. Jadi pink aja deh, atau merah aja, merah. Nah, ini judul mana ya ini? Warnanya coklat. Apa yang berubah guys? Oh, judul 5% guys. Kita ke legenda, kita langsung ke batangnya, semua kita atur deh. Baru warnanya kita ganti kayak tadi, baru ini. Lalu di proses itu coklat ya kan. Nah, lalu selesai itu kita ganti jadi apa ya, kalau selesai krim. Dia tidak kelihatan ya kalau krim, kuning aja. Nah, sudah. Lalu kita ke batasnya bisa juga ya, batas nih warnanya coklat aja. Udah, kita ke pita. Nah, pita ini sesuaikan warnanya, transparansi juga bisa, lebih transparansi seperti sini. Nah, lebih transparansi. Nah, gini aja. Kalau ada batas, tidak usah deh, kita tidak usah pakai batas. Tata letak, lalu label data. Nah, ini semua. Lalu opsi judul, baru tidak usah, kalau judul udah kayak keterangan. Nilai ini warnanya tuh putih aja ya, jangan warna kuning guys, warna coklat juga tah, gak kelihatan kalau warna coklat guys. Sudah benar deh, paling benar warna putih saja. Lalu kita ke sini detail. Oke, detail tuh tidak usah ya, atau boleh warnanya coklat. Coba lalu kita ke sini, terbelakang tuh tidak bisa deh. Nah, langsung ke label total aja. Label totalnya kita warnain jangan putih, kalau putih dia tidak kelihatan. Kita warnain pink. Pink juga tetap tidak kelihatan ya ternyata teman-teman. Kita warnain coklat lagi aja ya kayaknya. Kita warnain coklat nih. Nah, dia jadi lebih kelihatan. Dan aku maunya Times New Roman deh ini ya. Nah, sudah. Kita bisa pakai latar belakang sebenarnya. Nah, udah selesai, sudah jadi. Ini visual yang saya buat. Jadi di sini tuh kita ada ini total pendapatan. Misalnya kita klik ini ayam bakar itu, nah berarti sebesar 2 juta dan jumlah warga itu 88. Di sini juga ada ini, di sini ikut kelihatan nih nasi ayam bakar nih segini kalau pendapatannya tuh. Kalau pesanannya itu banyak yang baru. Lalu di sini tuh baru. Lalu di sini juga tuh nasi ayam bakar 100 pesanan baru juga sebesar 88, totalnya 118. Lalu misalnya kita mau ya ayam kasuh, nah ini maka akan terganti otomatis. Jadi visualisasi data itu memudahkan kita juga.
dalam melihat data. Kan tadinya visualisasi untuk mengubah data-data yang tadinya itu angka-angka rumit menjadi data-data menjadi grafik kayak gini agar lebih mudah dibaca oleh penggunanya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang visualisasi data ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan kata dan lainnya. Saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.